Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa ikhwati fid din, jamaah salat subuh Masjid Al Muslimun rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma alhamdulillah ala kulli hal. Summa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Summa rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, baru-baru ini viral. Tadinya staf khusus presiden di bidang kerukunan beragama. Kemarin beliau dalam sebuah breaking news, dan ini langka di negeri ini. Negeri yang katanya menjunjung tinggi akhlak dan adab. Negeri yang memiliki sebuah tagline membangun karakter, building karakter dan sebagainya. Beliau akhirnya walaupun pernyataannya tanpa intimidasi, tanpa cawe-cawe berbagai pihak, murni dari hati nuraninya, akhirnya mengundurkan diri dari staf khusus presiden di bidang kerukunan beragama. Kita sudah tahu, nggak usah disebut saja. Menurut saya inilah sebuah ending dari seorang Gus tersebut. Sesudah beliau menghina tukang jual es dengan istilah goblok, ternyata ucapan-ucapan goblok itu bukan pertama beliau sampaikan. Dokter goblok lah, bla 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 lah dan sebagainya. Tapi saat beliau mengundurkan diri, kalau itu murni dari hati beliau, murni dari keikhlasan beliau karena kesalahan, ini sebuah presiden baik untuk negeri ini. Karena ada seorang menteri jelas-jelas terlibat dalam judi online, kan belum mengundurkan diri. Bahkan dia mengancam dalam sebuah podcast, kalau saya ditangkap saya bongkar habis. Tapi belum ada yang nangkap deh. Baru ditangkap kroco-kroconya, pion-pionnya. Karena negeri ini jarang kita dengar seorang pejabat publik saat dia ketahuan melakukan sebuah asusila atau apapun, jarang kita dengar dia mengundurkan diri, kecuali mudah-mudahan sudah dinyatakan bersalah lewat lembaga pengadilan. Bahkan tidak sedikit mereka akan naik banding sampai ingkrah demikian. Baru dia mengundurkan diri karena sudah nggak bisa lagi berbuat apapun. Dan itu diantaranya isi khutbah saya kemarin depan Profesor Yusril Ishak Mahendra. Saya khotib di Kemenkumham, ya. Ada 3 menteri situ, beliau sebagai koordinatornya, ya. Dan memang anak-anak buah atau di mana kementerian yang berubah itu memang membuat mereka pusing juga mengatur ruangan. Belum lagi numerisasi, kan udah berbeda lembaga, berbeda kementerian, kan berubah itu kop suratnya. Dan itu anggarannya nggak sedikit, ya, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya Gus ini bukan yang pertama melakukan blunder.
tidak menunjukkan tentang ilmu yang benar itu, karena ilmu itu harus melahirkan pertama yang tertinggi khasyatullah, rasa takut di hadapan Allah, sebagaimana firman Allah dan surat Fatir surat 35 ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadil ulama, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah para ulama, para alim, orang yang punya ilmu. Rasa takut kepada Allah lewat ilmu itulah bentuk adab dan akhlak. Karena ilmu yang benar selain melahirkan rasa khasyatullah, selain melahirkan amal, ilmu harus melahirkan amal, juga ilmu harus melahirkan sebuah adab dan akhlak. Maka tadi menarik kata moderator kita, pernyataan Imam Malik terhadap seorang pemuda Quraisy, ta'allam al-adab qabla an tata'allam al-ilm. Pelajarilah tentang adab sebelum kamu pelajari tentang ilmu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala beserta Rasulnya Muhammad SAW mengingatkan kita tentang pentingnya adab dan akhlak. Di antaranya Allah abadikan tentang akhlak Rasulnya Muhammad SAW dari surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh pada diri engkau Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung, yang sangat mulia. Bahkan saat istrinya Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimana akhlak Rasulullah SAW, jawaban istrinya Aisyah, khuluqul Quran, akhlaknya Al-Quran. Dan kita tahu Al-Quran itu kalamullah. Inna asdaqal hadis kitabullah. Sesungguhnya perkataan yang paling benar, tidak mengandung hoax dan fiksi dan friksi, adalah kitabullah, Al-Quran. Dan akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Bisa bayangkan akhlak beliau. Dan beliau menyatakan, apa di antara tugas beliau diutus oleh Allah di muka bumi ini? Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan beliau menegaskan hadis riwayat Bukhari, innama akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqan. Sesungguhnya iman seseorang, seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya saat mereka memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Jadi iman seseorang, nilai kadar keimanan seseorang bukan hanya rajin ibadah, tapi juga sangat menentukan bagaimana akhlaknya. Jangan sampai ada di antara kita ahli masjid, ahli ibadah, tapi nggak punya adab dan akhlak. Lisannya suka menyakiti orang, merendahkan orang, suka menuduh, suka mencaci maki, yang sudah kita bahas. Orang-orang ini kelak termasuk orang yang bangkrut di hari kiamat, karena amal-amal solehnya habis, karena harus dibayar perbuatan kedzalimannya pada seorang muslim lewat ucapannya, perbuatannya, sebagainya. Dan kita sudah pelajari tentang pentingnya menjaga lisan. Al-muslim man salimal muslim lisani wa yadih. Sosok seorang muslim itu yang sesungguhnya adalah yang mampu menjaga lisannya, perbuatannya, daripada menyakiti sama muslim. Orang cari nafkah kan nggak nyolong, dia nggak nyuri, nggak jual harga diri, itu mulia. Bagaimana saat kita berusaha, itu hakikatnya mencari nafkah itu jihad. Jadi seorang laki-laki mencari nafkah dan dia niatkan mendapatkan ridha Allah, itu menjadi jihad di sisi Allah. Kalau dia meninggal dalam rangka mencari nafkah untuk keluarganya, dia mati syahid. Dan hasil dari dia bekerja, dia berikan kepada keluarganya, itu infak sedekah terbaik di sisi Allah. Bukan untuk fakir miskin dulu, bukan. Bukan untuk yang lain, untuk keluarganya. Tinggal keluarganya supaya bersyukur. Karena semua yang dibawa oleh seorang suami sudah dia bekerja, berusaha, itu dari Allah ibu-ibu. Jangan sampai ibu-ibu tidak pandai bersyukur. Bah, ayah yang cuma segini doang. Di Semaku udah naik tahu. Dengan muka brimob, padahal bukan anak brimob. Ya, nah, itu contohnya. Makanya digambarkan wanita itu penghuni neraka terbanyak, bukan berkaitan ibadah di hadapan Allah, bukan berkaitan wanita ini tidak punya hubungan baik dengan Allah, tapi berkaitan adabnya dengan suami. Tidak mau mentaati, tidak pandai bersyukur.
Kebaikan suami begitu banyak, hanya gara-gara satu kesalahan hilang kebaikan. Ini di antara wanita penghuni neraka kelak. Termasuk kathratul li'an, suka mengeluh, bin cerewet, bin kepo, bin ahli sejarah lagi. Bukan ibu-ibu di sini, bukan. Ini kan hanya gambaran saja. Nah, kalau ada segera perbaiki diri. Ya, tidak ada istilah terlambat. Akhlak ini memiliki kedudukan sangat tinggi dalam Islam. Bahkan kalau kita melihat, nanti saya akan baca pendapat para ulama salafus soleh, betapa mereka sangat menekankan adab dan akhlak. Negeri ini sudah kehilangan adab dan akhlak. Dimulai dengan kurikulum sekolah. Pasti sesepuh kita, bahkan saya kelahiran 70 aja pernah mendapatkan pelajaran akhlak di sekolah. Masih ingat gak? Dulu ada pelajaran akhlak adab, budi pekerti. Enggak, kalau di rapor bukan budi pekerti, di rapor akhlak. Ya, berarti Pak Budi tahun berapa lahir? Ya, enggak ada budi pekerti, cuman judul subtema betul budi. Di rapornya akhlak tulisan. Serius saya bilang. Saya alumni Gontor, dulu itu ada pelajaran akhlak. Dan itu masuk dalam kurikulum. Sekarang karena kurikulumnya udah nggak ada santri itu gugat Gontor lewat pengacara gara-gara anaknya dipukul oleh seorang guru karena berbuat salah. Dulu kami yang diusir santri yang salah. Hari ini siapa yang mukul? Orang yang mukul yang diusir. Karena HAM masuk. Dengan alasan HAM. Dengan alasan kebebasan dan sebagainya. Padahal ada akad. Anda ingin masukkan anak ke pesantren, tanda tangan. Semua aturan pesantren diikuti. Kalau tidak silakan ambil anak. Sekarang enggak. Bisa menggugat, bayangkan lembaga pendidikan Islam mendidik anaknya lewat pengacara disewa. Dia udah berubah sudah. Nah, inilah kita sedang krisis akhlak. Padahal akhlak ini yang sangat menentukan seseorang banyak masuk surga. Bahkan orang yang tidak memiliki akhlak berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaik, bisa masuk neraka. Kita tahu apa kata Rasulullah SAW. Yang menyebabkan banyak orang masuk neraka berkaitan takwa. Takwa itu berkaitan dengan hablum minallah, hubungan dengan Allah. Yang kedua akhlak. Akhlak berkaitan dengan apa? Hablum minannas, dan juga ada hablum minallah. Dan Islam adalah agama yang paling sempurna mengajar tentang adab dan akhlak. Kita tahu ada adab makan, bahkan adab berhubungan aja ada. Bapak tahu ente adab berhubungan? Jangan ngangguk-ngangguk aja kita tes. Apa doa mau berhubungan? Ayo. Gimana? Ayo, silakan. Saya mau tahu nih. Ayo, kok jadi nggak berani? Padahal gara-gara tidak berdoa dengan doa yang sangat pendek semenit ini, Bismillahi, Allahumma janibis syaitan, wa janibis syaitan ma razaqtana, ada di antara bapak, karena yang bertanggung jawab bapak. Ibu tuh yang mengingatkan, Pak udah baca doa belum? Nah, itu tugas ibu cuma ngingatin doang. Ustaz kalau udah ngingatin udah lupa Ustaz. Nah, coba bayangkan. Itu gara-gara doa yang sangat pendek ini kita nggak baca, terjadi pembuahan dari hubungan tersebut. Anak ini selamanya digoda syaitan. Jadi kalau anak kesetanan jangan salahin anak, coba introspeksi. Jangan-jangan waktu berhubungan kita kesetan semua. Dan kita selalu salahkan anak. Karena kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih ini, orang yang berdoa ini terjadi pembuahan, anak ini selamanya dalam perlindungan Allah dari godaan syaitan. Bayangkan, doa yang nggak sampai semenit ini sangat menentukan anak kita. Dan Islam mengajarkan itu. Adab pengantin baru, adab masuk masjid, adab menuntut ilmu. Tahu nggak adab menuntut ilmu? Apa kata Imam Syafi'i? Al ilmu saidun, wal kitabatu kaidun. Tahu? Cuman kapan catat? Udah ada live streaming Ustaz. Nah, udah ada rekaman. Padahal nggak pernah dicek juga ada rekaman. Ya gak punya waktu. Jadi adab menuntut ilmu apa kata Imam? Nulis. Nah, kita ini belum menuntut ilmu. Kita ini masih sebagai pendengar ceramah. Pokoknya enak, kalau ustadznya lucu, ustadznya banyak lucunya, wah ustadz bager. Apalagi ustadznya ganteng ya Bu ya.
Pasti tanya apa isinya, pokoknya ustadznya ganteng, ustadz lucu. Jadi nggak ada niat kita nuntut ilmu, hanya dengar. Pada syarat menuntut ilmu mencatat supaya ilmu kita nggak kabur. Karena digambarkan Imam Syafi'i al-ilmu saidun wal kitabatu qaiduhu. Diibaratkan oleh beliau itu ilmu itu seperti binatang buruan. Ya namanya kita kalau mengejar binatang buruan dia ditangkap nggak diikat kabur lagi nggak? Itulah ilmu. Jadi cara mengikat ilmu dengan mencatat. Tapi ada juga orang rajin mencatat. Saya tanya, Pak sampai di rumah dibaca? Enggak Ustaz. Yang penting catat dulu. Jadi juga keliru. Makanya murojaah itu mengingat ilmu adalah sebuah kecintaan kita terhadap ilmu. Nah kita kembali ya bahwa banyak tokoh, bahkan dalam Pilkada DKI seorang tokoh mantan menteri melecehkan Nabi Muhammad SAW, menganggap pengangguran. Ternyata pasangannya juga nggak jauh beda tentang janda. Ya, bahkan sebenarnya ada ustadz sebelumnya, tapi udah lama sempat viral. Ada kameramen dia jambak-jambak, dia pukul-pukul kameramen tersebut. Padahal dia sedang manggung, sedang ceramah, sedang bertausiah. Ini tidak menunjukkan sosok ulama. Ini tidak menunjukkan sosok alim. Ini tidak menunjukkan sosok qudwah, memberi contoh. Pada Rasulullah SAW diutus di muka bumi selama memberikan akhlak. Allah sebutkan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Sungguh pada diri Rasulullah SAW ada uswah hasanah, suri tauladan. Di antara karena beliau memiliki akhlak yang sangat mulia, akhlak yang sangat agung. Bahkan agungnya akhlak beliau itu digambarkan seperti Al-Quran, khuluqul Quran. Akhlaknya ada Al-Quran. Maka apa pernyataan beliau terhadap orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia? Dalam sebuah hadis yang sedikit panjang, ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman taraka mira'an wa in kana muhiqqan. Aku orang yang menjamin surga kepada seseorang yang paling dasar, yang paling bawah, kepada mereka meninggalkan debat kusir walaupun dari pihak yang benar. Ini menunjukkan kita dilarang debat. Bahkan Allah sebutkan surah Al-Furqan, surah 25 ayat 63, di antara siapa sosok ibadur rahman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatamul jahiluna qalu salama. Di antara sosok ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang mendapatkan cinta dan karunia Allah, saat ada orang mengajak dia berdebat, dia meninggalkan debat itu dan dia mengatakan maaf. Dengan elegan yang mengatakan kelihatannya kita sudah beda sudut pandang, nggak usah kita teruskan. Padahal dari pihak yang benar. Ternyata apa kata Rasulullah SAW? Orang yang meninggalkan debat walaupun dari pihak yang benar, dia mendapatkan jaminan surga yang paling dasar. Wa ana za'imun fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Aku orang yang menjamin surga yang paling tengah kepada mereka meninggalkan dusta walaupun bercanda. Canda itu membuat orang tertawa. Banyak dustanya nggak kadang-kadang? Banyak karangannya nggak? Apalagi stand up komedi, udah pasti itu banyak candanya dan banyak dustanya. Dan mereka-mereka itu nggak akan mendapatkan jaminan surga yang paling tengah. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kita jangan banyak tertawa dalam kehidupan. Karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati, bisa sulit mendapatkan kebenaran. Bahkan beliau menggambarkan terhadap dirinya, lau ta'lamuna ma'a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Seandainya kalian tahu seperti aku tahu, aku diperlihatkan oleh Allah dahsyatnya neraka, aku diperlihatkan oleh Allah tentang nikmatnya surga, aku diperdengarkan oleh Allah tentang orang diazab dalam kubur. Seandainya kalian tahu seperti aku tahu, kalian sedikit tertawa, banyak menangis. Tapi pengajian disukai di Indonesia ini penceramah yang banyak ketawa atau membuat banyak menangis? Yang dibayar mahal ustadz tuntunan atau ustadz tontonan? Yang salah ustadznya atau DKM yang ngundang? Enak aja ustadz, DKM yang ngundang. Karena DKM bangga bisa ngundang ustadz-ustadz bodor, ustadz masuk TV. Jujur saya katakan, saya berapa kali dikontrak TV, hanya Allah yang tahu. Ada satu doa, karena saya sudah merasa nggak nyaman di TV itu. Pertama kita harus di make up dengan alasan kamera face.
Untuk ustadz tertentu untuk masuk TV harus ada IO dan promotor. Tahu IO? IO itu memanage. Makanya banyak ustadz terkenal karena ada IO-nya, ada manajemennya. Diawali dengan YouTube, like and subscribe. Begitu muncul, ya. Saya tahu ini karena ada berapa orang, ustadz mau nggak kami branding? Ustadz Fulan terkenal dengan zikir, Ustadz Fulan terkenal dengan sulapnya, dengan pantunnya. Ustadz kita branding apa? Supaya cepat naik. Astagfirullah. La haula wa la quwata illa billah. Allah musta'an. Itu niatnya. Cari popularitas di hadapan makhluk. Wa iyadu billah. Kalian salah orang. Allah musta'an. Bukan saya paling soleh, enggak. Ini cerita pengalaman. Yang kedua, masuk TV itu selain bawa IO dan promotor. Tahu promotor? Promotor itu kalau kita belum terkenal, dia yang menawarkan ke TV, tolong branding nih Ustadz, ini uang. Nah biiznillah saya keluar dari kontrak ini semua. Karena saya ngajar satu perumahan elit, ternyata ada kerja di TV. Ustadz bisa nggak ngajar di TV kami, bla bla bla. Saya pernah di Antv. Dulu apa, Cahaya Hati. Kan itu tayangnya jam 3 subuh, saya pengen dengar. Pasti ibu-ibu bapak kok nggak tidur lagi tahajud mungkin. Husnudzonnya sedang tahajud lah. Ya. Metro pernah di mana? Di Berita Satu TV. Nah yang kedua nggak nyaman di TV, kita diatur oleh produser. Lagi ceramah semangat, cut, iklan lewat. Mending iklannya syar'i, ini iklan-iklan tank top. Bahkan puncaknya di satu event di salah satu TV swasta, pemilik salah satu Taipan. Masa wawancara saya seorang wanita pakai apa span bu, rok span yang di atas lutut berhadapan saya, bayangkan. Dan ini live. Innalillah, ini apa-apaan, bayangkan. Ya. Selesai itu saya bilang panggil produser. Begitu saya bilang panggil produser saya tahu lari ke belakang. Beritahu dengan bapak, dengan produser, nggak usah undang saya lagi. Berikutnya, apakah di TV dibayar mahal? Enggak. Kalau perlu ustadz itu nggak usah dibayar, yang penting dapat branding. Karena ustadz TV kalau ngajar di Al Muslimun, amplopnya sama dengan Ustadz Taufik hari ini atau beza? Pak Garib? Berbeza sangat. Jujur, yang nggak jujur bisulan DKM. Dengan ustazah nanti pagi beda nggak amplopnya? Hah? Dengan kajian itu beda nggak amplopnya? Itu contoh demikian, hanya beda momen. Ya, itu contoh. Dan itu DKM kan sangat bertanggung jawab di hadapan Allah. Ngundang ustadz-ustazah apa motifnya? Supaya orang ramai karena ustadz-ustazah ini terkenal, viral dan sebagainya. Kalau itu motifnya siap-siap bertanggung jawab di hadapan Allah. Bukan menjadikan jamaah muslim mengenal Allah, menimbulkan khasyatullah, rasa takut. Yang ada keluar masjid, apa isinya? Pokoknya ustadznya lucu, ustazahnya cantik ustadz. Nah, apalagi yang bapak-bapak senang banget ustazahnya cantik. Wa iyadu billah. Maka dengarkan apa kata Rasulullah SAW. Aku orang yang menjamin seorang di surga yang paling tengah, yang meninggalkan debat walaupun dia di pihak yang benar. Wa ana za'imun fi baitin fi a'lal jannah. Aku orang yang menjamin seseorang di surga yang paling tinggi. Ingat, ini paling tinggi. Liman hasunal khuluq, bagi mereka yang memiliki akhlak yang mulia. Lihat, akhlak memiliki level tertinggi. Ilmu, setinggi apapun ilmu seseorang, tapi dia tidak memiliki akhlak, akan runtuh ilmu itu. Akan hina ilmu itu. Bukan ilmunya yang hina, manusia yang hina. Karena ilmu nur, ilmu itu hakikatnya cahaya. Saat Imam Syafi'i curhat di depan seorang gurunya Imam Waqi, syakautu ila waqin su'al hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal iman nur wa nurullah la yudalil asi. Saat Imam Syafi'i curhat pada Imam Waqi, sulitnya beliau menghafal. Maka Imam Waqi menasihati Imam Syafi'i, tinggalkan maksiat. Karena ilmu yang kita pelajari adalah cahaya. Dan ilmu itu nggak akan didapat pada pelaku maksiat.
Makanya kenapa orang-orang penghafal Quran harus menghindari yang namanya hal-hal yang mengandung sia-sia, maksiat dan sebagainya, karena nanti akan masuk hafalannya. Betapa sulitnya dia menghafal. Pasti ada yang bertanya, kenapa Sonogronya hafal Quran padahal dia seorang orientalis? Wallahu a'lam bishawab. Allah yang Maha tahu. Yang jelas Allah berjanji siapapun walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Allah berjanji 4 ayat dalam surat yang sama, surah Al-Qamar, dengan lafaz yang sama. Surah Al-Qamar ayat 17, 22, 32 dan 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami akan mudahkan Al-Qur'an bagi mereka yang ingin sungguh-sungguh mempelajarinya, ingin sungguh-sungguh menghafalnya dan sebagainya. Tinggal nanti niatnya apa. Kan di negeri ini ada ahli tafsir, seorang menteri percaya di batu tulis ada harta karunnya Soekarno, masih ingat nggak? Pada profesor doktor, alumni Al-Azhar. Bayangkan, percaya ada harta karun di batu tulis. Digali tidak? Digali. Ditemukan tidak? Saat tidak ditemukan, apa ucapannya di depan wartawan? Kita terlambat. Ada sekelompok makhluk halus duluan mengambilnya. Ayak-ayak wahainya menteri. Pada profesor doktor. Kita tahu di negeri ini ada paling ahli tafsir. Begawannya ahli tafsir. Karena di Al-Azhar kemlot beliau. Tapi dalam tafsirnya mengatakan jilbab bukan syariat Allah, tapi jilbab budaya Arab. Tahu kan? Dan saya bukan sekedar baca, saya tabayun ke beliau. Di rumah Profesor Kiai Haji Ali Yafi Allah Yarham. Prof, boleh nggak saya bertanya tentang jilbab? Langsung dia cut. Udahlah mas, itu keyakinan saya. Allah musta'an. Hari ini semoga Allah beri beliau petunjuk dan bertobat. Kasihan, Parkinson tingkat tinggi. Itu saya ketemu di Tegal, makan sate Tegal Batibul itu, kasihan. Jangan main-main dengan Allah. Dengan makhluk saya bisa membuat bapak ibu terkesima, tapi Allah nggak bisa saya tipu. Makanya saat ditanya oleh seorang sahabat, "Aina taqwa?" Di mana takwa? At-taqwa hauna wa asyara ala sadri. Takwa itu sangat individu, bukan lihat penampilan, bukan karena sosok ini fulan dan fulan. Semakin aneh sekarang, banyak tokoh agama aneh-aneh ucapannya. Seorang Habib memerintahkan seseorang untuk cari kuburan untuk dijadikan keramat. Viral kan? Ada seorang Habib lagi ceramah depan jamaahnya mengatakan, ini turunan Rasul bapak ibu. Sebelahnya ada sebelahnya. Dia punya hutang 200 juta. Masa turunan Rasul dibiarkan berhutang? Udah ya, bapak tolong bayar ya 100 juta siap. Gelagapan pak. Siap Bib. Sini cium tangan. Pakai udah bayar 100 juta suruh cium tangan lagi. Mana Katolik? Mana Katolik? Saya punya videonya, saya simpan. Mana si Katolik? Menunjukkan orang ini mantan Katolik mungkin. Mungkin pernah lihat Pak Budi. Oh, udah saya kirim, nah, udah lupa saya. Betul kan? Bukan saya fitnah, betul itu ucapan murni. Wa iyadzubillah. Katolik kamu 50 juta. Siap Bib, udah cium tangan. Udah suruh bayar cium tangan lagi. Na'udzubillah. Ada Habib terkenal sengaja suruh cari kuburan keramat, dijadikan kuburan keramat. Kira-kira tujuannya apa? Fulus. Karena setiap kuburan keramat pasti ada apa? Bukan fulus, pasti ada apa? Kuncen dulu, jangan keropak dulu, baru depan kuncen ada keropak. Ayo jujur, siapa jamaah muslim pernah ziarah ke kuburan keramat? Coba jujur. Yang nggak jujur saya doakan bisulan seumur hidup. Karena saya ingin menyelamatkan. Kalau nggak syirik ini bahaya. Angkat tangan, ibu-ibu. Benar nggak ada? Benar nih, 1. Saya hitung sampai 3. Sebelum saya doakan bisulan seumur hidup. 2. Nggak ada ya? Alhamdulillah, senang saya. Karena saya mau nanya, apanya yang keramat? Bahkan di Kebun Raya itu ada situs sejarah Mbah Japra. Ada tulisannya, kok tahu? Saya ngajar pak, pakai nanya kok tahu lagi. Saya khotib. Selesai ngajar saya khotib itu, udah nggak sedikit jamaah habis dia sholat ke sana, rame-rame.
Dan ada tulisan loh. Ini situs sejarah, dilindungi undang-undang pasal sekian, yang merusak situs sejarah denda sekian atau penjara. Baca enggak? Pertanyaan saya, Mbah Japra itu siapa? Angkat tangan. Mbah Japra siapa? Ini kalau saya jawab pasti akan heboh, apalagi live streaming begini. Tapi saya siap menghadirkan orang yang menyampaikan itu. Dia itu pernah kerja keberapa puluhan tahun. Ternyata itu bukan sosok manusia versi dia. Itu isinya jerapah. Saya bisa hadirkan orang. Cari aja dia ketua DKM Masjid Amaliyah di Ciomas, Pagelaran. Nah, namanya Pak Cecep. Sampai saya bilang, Pak Cecep ini bahaya. Karena sebagai masyarakat Bogor menganggap ini tokoh. Ya Allah Ustadz, ini jerapah. Ada yang lebih parah. Di dekat penjara Paledang kan ada perkampungan. Saya pernah tablik akbar situ. Dijemput panitia, parkir depan gereja, harus nyebrang lewat jembatan. Ada kuburan panjang. Ada orang sedang doa situ. Saya tanya pada yang ngundang saya dan jemput saya ke mobil, ini siapa? Sebenarnya nggak ada orang Ustadz, kosong. Terus ngapain dibuat kuburan sepanjang itu? Katanya dulu ada orang soleh mampir di situ, maka dibuat ini. Terus ngapain tuh doa? Biasa. Tawasulan, istighosah. Wa iyadzubillah. Bu, ada orang pintar nggak? Ibu, jangan pura-pura nggak tahu nih jawabannya. Pernah dengar nggak ada orang pintar? Apa yang pintar? Hah? Kalau seseorang datang ke orang pintar, dia yang dapat amplop dari orang pintar atau kasih amplop? Terus di mana pintarnya? Pintar ngibulinnya. Apalagi zaman pilkada, banyak guru spiritual. Di Bandung itu saya nanya pas lewat rumah orang ini rumah siapa kok banyak banget mobil subuh-subuh? Bukan Ustadz, itu mobil dia. Karena banyak kontestan pilkada. Kalau datang ke dia, kalau terpilih misalnya, itu ada akad. Dia selalu minta mobil seri terbaru. Berarti kok Bogor 5 kontestan, 5-5 aja datang ke dia. Berarti 5-5 jadi wali kota semua. Dan qadarullah, ya semua mungkin hampir mayoritas kita pilihannya nggak ada yang terpilih ya, termasuk saya. Itu sudah qadarullah. Siapa yang terpilih itu yang terbaik. Karena tugas kita hanya mendoakan pemimpin. Semoga Pak Dedi Rahim dan Pak Zainal menjadi pemimpin yang amanah untuk kota Bogor, bisa membawa perubahan, kesejahteraan untuk umat dan rakyat masyarakat kota Bogor. Levelnya sudah tinggal berdoa, mau demo. Apa manfaatnya? Yang kalah aja nggak ada yang menggugat sampai ke MK, nggak ada kan, semua udah menerima. Atang udah menerima, Dr. Renda sudah duluan WA saya, terima kasih Ustaz sebantuannya. Kita sudah berusaha tapi takdir menentukan yang lain. Saya bilang oke, nggak ada masalah. Ya. Dan hakikatnya semua yang terjadi di muka bumi ini sudah Allah tetapkan sebelum Allah menciptakan alam semesta 50.000 tahun, kan begitu? Ya, keterangan kita dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, betapa pentingnya akhlak. Bahkan tadi Imam Malik sudah diawali oleh kata moderator. Nasihat beliau kepada seorang pemuda Quraisy. Kamu pelajari adab dulu. Kamu memiliki akhlak dan adab sebelum kamu pelajari ilmu. Ada sekolah di Bogor dan banyak sekolah namanya Kutab Al-Fatih. Ya, saya bukan iklankan sekolah ini, tapi saya ingat karena panitia DKM minta saya membahas tentang pentingnya adab sebelum ilmu. Nah, Kutab ini, Kutab Al-Fatih ini, sekolah ini, itu punya sebuah tema yang sangat indah. Adab sebelum ilmu. Ilmu sebelum amal. Iman sebelum Quran. Adab sebelum ilmu. Karena memang pentingnya adab. Ilmu sebelum amal, pentingnya ilmu sebelum beramal supaya amal kita diterima. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan al ilmu qabla al qaul wal amal. Pentingnya berilmu sebelum berucap supaya ucapannya nggak ngawur. Pentingnya ilmu sebelum beramal supaya amal kita tidak sia-sia. Bahkan Allah menyebutkan secara khusus pentingnya ilmu sebelum beramal. Lihat surah Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Jangan kamu beramal tanpa dasar ilmu.
Kenapa kata Allah? Inna sam'a, sebagai pendengaran, wal basara penglihatan, wal fuada mata hati, kullu ulaika kanan masulah, semua akan diminta pertanggungjawaban. Bahkan tadi kita sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW tentang jaminan beliau surga tertinggi, mereka memiliki akhlak. Parameter keimanan seseorang, sempurnanya iman seseorang karena memiliki akhlak yang mulia. Bahkan beliau menjelaskan diutus di muka bumi karena untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak memiliki kedudukan yang tinggi, maka para salafus saleh, ulama terdahulu menjelaskan tentang pentingnya akhlak. Tadi tentang Imam Malik. Kemudian seorang ulama lain, Yusuf bin Al-Husain berkata, bil adabi tafahamul ilm. Dengan adab, dengan akhlak kita akan bisa memahami ilmu. Coba, nggak tahu tentang adab menuntut ilmu. Saya ceramah, bapak-bapak, ibu-ibu diskusi. Gimana memahami ilmu? Atau bapak ibu tidur, atau bapak ibu main HP, gimana bisa mempelajarinya? Saya sebut surah Al-Isra ayat 36 karena nggak konsentrasi deh, buka surat Yasin ayat 36. Nanti bilang ustadznya nggak nyambung, padahal dianya nggak nyambung. Karena nggak punya adab, ya. Contoh demikian. Jadi sampai demikian ditekankan oleh Yusuf bin Husain tadi, rahimahullah taala, ya. Kemudian siapa lagi yang mengatakan? Ibnu Mubarak, ini ulama terkenal yang sering kita dengar. Ta'lamnal adab 30 aman wa ta'lamna al-ilma 20. Kami mempelajari tentang adab akhlak selama 30 tahun. Sedangkan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Selama ini kita dicekoki dengan kurikulum, banyak nuntut ilmu atau nuntut mempelajari adab. Makanya murid-murid gak punya adab sekarang. Sampai mengeluh banyak guru hari ini. Betapa bedanya nilai-nilai. Guru nerangnya mereka main sendiri, ngobrol sendiri. Begitu diingatkan, dikerasin sedikit, dipukul, bapaknya datang. Saya tuntut Anda. Kan ada guru yang viral di mana tuh, Sulawesi mana kan? Kan dipersidangkan kan? Sulawesi. Coba demikian, coba bayangkan. Ini yang terjadi di negeri ini. Rusaknya sudah akhlak dan adab. Pada nilai-nilai Pancasila itu banyak mengajarkan tentang akhlak, bagaimana beradab di hadapan Allah. Sila pertama, bagaimana beradab sama makhluk. Puncaknya bagaimana mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tapi bagaimana? Apalagi negeri ini punya tagline 2045 Indonesia emas. Kira-kira cuma jargon atau apa ya? Kita mungkin udah meninggal, saya juga udah meninggal 2045 ya. Kira-kira terwujud nggak? Itulah sindiran saya pada Menko Polhukam Jenderal Hadi waktu beliau masih menjabat tentang 3 pilar kebangsaan. Jangan mimpi negeri ini akan terwujud Indonesia emas kalau tidak memiliki 3 pilar kebangsaan yang diajarkan Rasulullah SAW. Yang pertama apa? Yang pertama, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Artinya jadi pejabat-pejabat yang bertakwa. Apalagi presiden mengatakan Prabowo, yang namanya kerusakan dimulai dari kepala, kayak ikan. Ikan itu kalau busuk dari mana? Mulai dari ekor atau kepalanya? Dia itu saya singgung kemarin depan Pak Yusril. Sehingga banyak pejabat sana, mantap Ustadz. Mumpung ada menteri, ya saya bilang saya kenal beliau juga. Tapi dengan softly lah. Karena dakwah itu bukan memukul tapi merangkul hakikatnya. Jadi dengan retorika yang lembut lah. Tapi intinya begitu. Kemudian lihat yang kedua, kalau ingin menuju Indonesia emas, kalau ingin negeri ini mendapatkan pertolongan Allah, syukur-syukur benar-benar terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena Indonesia emas itu kalau bahasa agama baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang penuh apa? Thayyibah. Kesejahteraan. Maka tagline-nya tema Tanwir Muhammadiyah, saya sebagai pimpinan pusat Muhammadiyah di Kupang, itu judulnya apa? Menghadirkan kesejahteraan di antara kita. Karena kami merasa kesejahteraan negeri ini tidak adil. Saya pekan lalu rapat dengan UMKM, Menteri UMKM, tapi Pak siapa? Menteri siapa? Siapa Menteri UMKM yang dari Golkar tuh? Maman, nggak bisa hadir, putihnya yang hadir. Dijelaskan bagaimana kekayaan negeri ini yang menikmati cuma 0,0 sekian persen itu adalah
orang-orang tertentu, sisanya adalah masyarakat bawah. UMKM itu paling bawah. Seharusnya kan yang besar di bawah kesejahteraan, baru yang paling atas sedikit. Ini terbalik, piramida sudah terbalik udah. Hanya orang-orang tertentu bisa menikmati kesejahteraan, betul nggak? Ini yang terjadi. Ya, peraturan UMKM dan sebagian regulasinya hebat semua. Makanya salah satu kenapa Muhammadiyah menarik dananya dari salah satu bank syariah terbesar negeri ini, karena tidak komit bank ini terhadap Muhammadiyah. Karena katanya kami akan peduli pada UMKM. Begitu dilihat Muhammadiyah nggak peduli, kami tarik. Goyang kan? Itu salah satu. Bukan nggak ada motif, karena nggak ada komut kita di situ, nggak jadi ditawarin komut pada komisaris, padahal tadinya minta Muhammadiyah harus ada komisarisnya. Bukan itu persoalan. Yang kami rasakan bahwa tidak komit bank besar ini terhadap UMKM. Padahal umat Islam paling banyak di level UMKM, betul? Itu akhirnya demikian. Lanjutkan. Jadi Masya Allah, para ulama terdahulu itu mempelajari adab akhlak lebih lama dibanding pelajari ilmu. Kalau kita di Cikoki pelajari ilmu, betul? Makanya kacau hari ini. Siapa di antara anak bapak ibu kalau lewat masih nunduk? Permisi ayah, ayo angkat tangan. Dulu kita ya nggak berani. Siapa anak bapak ibu kalau dinasihati nunduk dia, duduk dengan tertib dia. Hari ini coba nasihati dia, matanya lebih melotot dibanding bapak ibunya. Betul apa betul bu? Yang salah zamannya atau salah kita didik? Selalu salah, zamannya beda. Zaman boleh berbeda, pola mendidik tidak boleh berbeda. Tanamkan akhlak dan adab terhadap anak-anak kita. Kalau perlu dia masuk rumah lupa salam, keluar dulu, ulangi. Kalau perlu masuk WC kaki kanan, keluar dulu, ulangi. Hanya Allah yang tahu apakah begitu saya didik anak. Karena pertanggungjawaban kita di depan Allah terhadap anak itu berat. Anak itu amanah dari Allah. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan adab pada Ibnu Abbas. Pada Ibnu Abbas itu sangat kecil. Samillah. Di antaranya Ibnu Abbas nggak baca bismillah. Diingatkan baca bismillah. Ibnu Abbas nggak tahu sholat itu kalau berdua sebelah kanan jangan sebelah kiri. Begitu dia ikut dipindahin kepalanya, pindah ke sini. Jadi dimulai pernikahan sejak dini. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita, alimu auladakum bisalati sab'in wadribu bi'ashrin. Ajarkan anak-anakmu untuk mengenal Allah lewat sholat, diantaranya di usia 7 tahun. Dan pukullah saat mereka 10 tahun tidak mau mengenal Allah, tidak mau diajarkan tentang syariat agama ini, boleh dipukul dengan pukulan yang mendidik. Siapa di antara bapak ibu anak 10 tahun ke atas nggak ke masjid muslimun sholat subuh dibetot? Ada nggak? Kok saya selama berapa kali udah berapa lama saya ngajar? Kok saya lihat jarang remaja ya di sini? Di sini ada remaja masih nggak sih? Nggak ada. Nah, Pak Budi CS tanggung jawab. Saya siap mendidik mereka. Saya siap akan memahami psikologi mereka. Kalau perlu mereka bilang, kalian maunya apa? Camping siap, kambing guling siap, nggak ada masalah. Nggak usah minta kas DKM. Yang penting anak-anak ini harus menjadi generasi masjid dan robbani. Ustadz kamu main basket, ayo Ustadz juga bisa basket. Jadi Ustadz harus siap semua. Saya buat di perumahan saya pejuang subuh. Anak-anak remaja dari mau SD terserah dia mau sampai level apa, sampai SMA, kalau mampu sholat subuh selama 40 hari, saya janjikan kalian mau kemana nak. Syaratnya nggak boleh ketinggalan 40 hari sholat subuh. Kalau ketinggalan sehari kembali ke titik nol, kayak Pertalite. Udah 39 hari, sehari lagi nih nggak ke subuh, kenapa? Ketiduran Ustadz, kembali ke nol. Harus tegas. Kenapa 40 hari? Karena ada hadis Rasulullah SAW, orang yang mampu menjaga sholatnya 5 waktu selama 40 hari berturut-turut, tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, orang ini terbebas dari 2 hal, sifat munafik dan terbebas dari azab kubur. Bara'atun minan nar wa terbebas dari neraka dan terbebas dari sifat munafik. Syaratnya 40 hari, sholat 5 waktu, tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Siapa yang pernah melakukannya angkat tangan?
Lihat saya aja nggak pernah angkat tangan. Muadzin belum tentu. Mana tahu habis azan dia kebelet. Begitu keluar kebelet, udah tinggal takbiratul, belum tentu juga. Imam apalagi. Nggak ada jaminan. Ya, tapi yang mampu masya Allah 40 hari, ukurannya 40 hari bukan banyak. Makanya mohon maaf jamaah tablik ada istilah khuruj 40 hari, betul tidak? Siapa jamaah tablik? Ada istilah 40, itu sudah mereka mendidik. Tapi belum tentu ada jaminan. Saya lihat ada juga jamaah tablik, kita udah takbir dia masih sibuk, ada yang masih merokok, itu oknum ya, enggak semua. Itu contoh demikian. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjut perkataan para salaf supaya menjadi ibrah kita semua. Kemudian apa kata Ibnu Sirin? Tadi kan Imam Mubarak, karena Ibnu Sirin. Kanu yata'allamuna al-had kama yata'allamuna al-ilma. Mereka itu mempelajari adab, akhlak sebagaimana mempelajari ilmu. Nah, hari ini ilmu lebih utama, adab dilupakan. Makanya terjadi begini dekadensi moral. Kemudian apa kata lagi Imam Makhlad bin Halusen berkata pada Ibnu Mubarak, seorang ulama bicara pada ulama yang lain. Nahnu ila katsiri minal adab ahwaja minna ila katsiri min hadits. Kami lebih banyak mempelajari tentang adab akhlak dibanding kami mempelajari tentang ilmu hadis. Coba bayangkan. Karena akan sia-sia nanti mempelajari ilmu kalau tidak punya akhlak. Nggak akan melekat ilmu itu. Mungkin ini yang terjadi. Orang hebat di bidang tertentu, passionnya bidang ini, spesialis ini, kalau nggak punya akhlak akan hilang tentang spesialisasi itu terhadap kehidupan mereka. Na'udzubillah. Kemudian dalam syiar Al-Amin Nubala karya Az-Zahabi disebutkan bahwa Abdullah bin Wahab berkata, "Ma nuqilna min adabi Malik aksar mimma ta'allamna min ilmihi." Kata ulama tersebut, kami mempelajari dari sosok Imam Malik tentang adab akhlaknya dibanding kami mempelajari tentang ilmunya. Coba bayangkan. Jadi ulama terdahulu tuh sangat dikagumi karena akhlaknya, baru ilmunya. Hari ini kita kagum karena ilmu seseorang, betul? Makanya ada spesialis. Dokternya bidang apa? Dokternya tadi ada dokter, sekarang ada dokternya bidang apa? Sehingga orang kagum dia memiliki spesialisasi ini. Tapi naudzubillah tidak sedikit mereka tidak punya akhlak dan adab. Bayangkan seorang dokter bunuh istrinya karena ketahuan selingkuh. Itu dokter apaan tuh? Naudzubillah, kan benar kan? Ya, seorang jenderal bunuh anak buahnya, itulah Sambo misalnya. Karena nggak punya akhlak, nggak punya adab, nggak paham. Ya, naudzubillah, itulah contoh demikian. Kita lanjut. Imam Malik juga pernah berkata, dulu ibuku menyuruhku untuk duduk bermajlis dengan Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, seorang fakih di kota Madinah di masanya. Ibuku berkata, ini seorang ibu loh bu. Ibu-ibu ngajarin adab akhlak pada anak, ente takut ustadz, saya takut dipukul, betul? Bahkan seorang ibu jamaah saya curhat tentang anaknya. Begitu saya sampaikan, itu tugas ibu pertama dengan bapak udah nggak ada, berarti nggak ibu. Apa jawaban wanita ini karena dia curhat tentang anaknya udah nggak mau sholat? Ya ibu ajarkan dia, pentingnya terus sholat. Sampai kapan? Sampai dia keluar dari rumah ibu. Kalau dia berumah tangga tetap tinggal di rumah kita masih bertanggung jawab didik anak kita. Kalau dia nggak mau dididik, usir dia. Begitu. Ini enggak apa jawaban ibu nih? Mau tahu nggak bu apa jawabannya? Saya takut ustadz nanti nggak dibantu belanja saya lagi. Astagfirullah. La haula wala quwata illa billah. Ini tanda-tanda akhir zaman. Saat Rasulullah SAW ditanya oleh makajirin mata sa'ah, kapan kiamat? As-sa'il a'la minal mas'ul. Rasulullah SAW menjawab tentang yang bertanya lebih paham kapan kiamat datang dibanding aku yang ditanya. Tapi beliau menjelaskan tentang di antara tanda-tanda kiamat. Di antaranya walatil ammatu rabbaha. Saat banyak orang tua menjadi budak di hadapan anak-anaknya. Titip anak pada mau ngaji. Saat ditanya ibu kenapa jarang ngaji, MC. Tahu MC bu? Ngomong cucu. Saat seorang ibu ngomong cucu, digaji enggak? Digaji kagak. Begitu cucu yang kita jaga ternyata jatuh luka, kira-kira dapat amplop atau dapat marah?
Ini tanda kiamat, Ji. Banyak orang tua udah jadi budak depan anak. Berani nggak bapak ibu bilang, maaf sayang, ibu dan bapak sudah habis waktu membesarkan kamu. Sekarang tugas kamu besarkan anak-anak. Ibu dengan bapak ingin menghabiskan waktu mendekatkan diri pada Allah. Ibu mau ngaji, mau ke masjid, ngomong. Jangan takut. Qulil haqqa walau kana murran. Ada seorang di restoran, Masya Allah Pak Haji, penampilan syar'i banget. Istrinya juga jilbabnya syar'i. Anaknya pakai tank top di public area. Si Haji ini gendong cucunya. Udah feeling nih saya. Pasti saat pembayaran restoran ini yang bayar pasti anak. Bener, saya ikut bayar, anak yang bayar, udah nggak hilang taji nih. Nggak boleh kita demikian. Nggak boleh jadi budak depan anak-anak. Nggak boleh kita kehilangan marwah depan anak. Kita harus menjadi qawwam bagi seorang laki-laki. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Bagaimana supaya anak kita memiliki respect dan kita memiliki wibawa depan anak? Antara ucapan dengan perbuatan harus seiring sejalan. Saya ulangi, pendidikan terbaik, semua pakar pendidikan mengatakan pendidikan terbaik adalah keteladanan. Ada yang mau protes? Setuju nggak? Pendidikan yang terbaik contoh keteladanan. Dan itu tidak bisa instan. Pasti saya yakin bapak ibu mulai dekat al-muslimun saat pensiun. Betul apa betul? Saat nggak pensiun ngaji nggak ke masjid, nggak punya waktu, Ustaz. Karena instan itulah anak nggak punya respect. Ibu-ibu mulai dekat muslimun sejak kapan? Udah tua atau sejak muda? Nah, itu yang menyebabkan anak. Tenang bu, saya udah tua kayak ibu, pasti tobat juga. Pasti gitu nih jawaban. Na'udzubillah min dzalik. Karena kita nggak punya qawwam, nggak punya wibawa depan anak cucu kita. Karena kita tidak awali sejak awal. Ada berhubungan aja nggak semua kita hafal tuh doa. Betul apa betul? Ini saya uji satu-satu. Apa semua hafal? Apalagi zaman dulu belum pernah dengar tuh doa. Betul nggak? Alhamdulillah kita dengan izin Allah hari kita paham. Ya, nah, jadi itulah para ulama terdahulu, mereka sangat mementingkan adab. Ya, ta'alam min adabi qabla ilmihi. Pentingnya kita mempelajari adabnya. Ini nasihat seorang ibu pada Imam Malik. Bayangkan bu, pelajari adabnya, baru kamu pelajari ilmunya. Bukan selama ini kamu belajar belajar yang rajin, belajar yang pintar. Kalau anak di luar kota, gimana pelajaranmu, gimana nilaimu? Nggak pernah ditanya bagaimana sholatmu, bagaimana ibadahmu. Hari ini tinggal penyesalan. Ingat, anak sukses nggak memiliki akhlak dan adab, nggak memiliki iman, kira-kira kita bahagia atau air mata? Saya jawab, banyak jamaah itu curhat karena memiliki anak yang hebat tapi nggak memiliki akhlak dan adab. Puncaknya, kalau orang tua baperan, saya mau nanya, pejabat itu kalau Idul Fitri yang pertama dikunjungi rumah orang tuanya atau open house presiden? Hari berapa anak sukses ini berkunjungi orang tuanya? Hari keberapa kira-kira? Bukan hari kedua, hari ketiga. Hari pertama dia hari open house istana, hari kedua dia open house. Baru hari ketiga. Nah, ibu-ibu yang nggak paham, baperan nangis pasti. Betul apa betul? Nah, ini coba bayangkan. Bagaimana seorang ulama mengatakan, mengingatkan pentingnya kita menjaga perasaan orang tua, jangan sampai membuat mereka sedih pengen mengalir air mata. Apalagi mengandung kekecewaan, karena Allah sudah ingatkan wala taqullahu ma'uf, jangan sampai berkata aiu. Bahkan ahli tafsir mengatakan seandainya ada yang lebih bawah dibanding aiu, pasti Allah haramkan. Maka ulama Abu Hasan mengatakan, hai saudaraku di luar sana yang masih punya orang tua, carilah nafkah jangan jauh dari kedua orang tuamu atau salah satu dari orang tuamu, supaya engkau selalu mendapatkan doa dan ridho mereka. Karena surga yang paling indah, paling tengah adalah berbakti pada orang tua. Sampai begitu nasihat beliau. Hari ini udah jauh,
Alasan, Ustadz nggak bisa saya beli HP baru karena ibu saya nggak bisa video call. Ajarin atuh. Siapa di antara kita sangat memuliakan seorang ibu? Istri diberi mobil, ibunya juga disiapkan mobil dan supir. Ada jamaah kita begitu beri kajian ini, langsung dia datang, Ustadz hari ini akan saya beri mobil untuk ibu saya. Benar kata Ustadz, hidup saya nggak barokah. Begitu dia muliakan ibunya, ibunya diberi kenikmatan, istrinya juga didahulukan kenikmatan karena tanggung jawab seorang suami pada keluarganya itu lebih utama. Sedangkan pada orang tuanya sebagai birrul walidain, dengan izin Allah hidupnya barokah. Dia merasakan, hari ini saya merasakan ketenangan jiwa. Kenapa selama ini saya nggak tenang hidup? Selalu ada persoalan, saya lupakan birrul walidain, saya lupakan ibu saya selalu dahulukan keluarga saya, dan saya lupakan ibu. Pada saat seorang ibu kecewa, baru kecewa belum ngapa-ngapain, kira-kira murka Allah datang nggak? Maka apa kata Rasulullah SAW? Ridho Allah fi ridhol walidain. Ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Wa suhtullah fi suhtil walidain. Kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Makanya ajarkan anak-anak, adib mereka, didik mereka. Ya, hakikatnya demikian. Lanjut. Imam Abu Hanifah berkata, al-hikayat anil ulama wa majalisatihim habbu ilayya min katsirin minal fiqhi li'annaha adabul qaum wa akhlaquhum. Bagaimana Imam Abu Hanifah mengatakan, mempelajari adab dari ulama, mempelajari tentang majelisnya, adab dalam bermajelisnya, itu lebih aku cintai daripada banyaknya ilmu yang aku dapat dan sebagainya. Itu makanya Masya Allah para ulama terdahulu karena mementingkan adab dan akhlak, ilmu mereka barokah, ilmu mereka akan terus ada di tengah kehidupan walaupun mereka sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, bahkan bisa jutaan tahun yang lalu. Karena apa? Karena mereka mementingkan adab sehingga ilmu mereka ilmu yang barokah. Ya, terakhir, sebelum terakhir, kemudian apalagi kata Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah terkenal, man adda kalamuhu min amalihi, ya, qalla kalamu illa fima ya'nihi. Kata Umar bin Abdul Aziz yang sangat terkenal, barang siapa yang menghitung-hitung tentang ucapan, dia berhati-hati dengan ucapan, kemudian min amalihi, dia lebih berhati-hati terhadap ucapannya, terhadap ucapannya dibanding dengan amalnya. Apa yang terjadi orang ini, kata Umar bin Abdul Aziz, qalla kalamu, dia lebih sedikit berbicara. Dia nggak akan berbicara kecuali pembicaraan ucapan yang mengandung makna, yang punya manfaat, yang punya faidah. Sebagaimana keterangan Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, hendaklah berkata yang baik. Atau kalau tidak mampu berkata yang baik atau bermanfaat, lebih baik apa? Diam. Makanya ada istilah barat, silent is gold. Diam itu emas. Apalagi diingatkan Rasulullah SAW, al-muslim man salimal muslim min lisani wa yadihi. Sosok muslim yang baik mampu menjaga lisannya, perbuatannya dari apa? Menyakiti sama muslim yang baik. Makanya beliau gambarkan tadi, penghuni surga terbanyak berkaitan takwa dan akhlak, penghuni neraka terbanyak berkaitan lisannya, mulutnya, dan apa? Kemaluan. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, sekedar gambaran, berbeda itu bukan membuat kita bermusuhan. Ada yang baperan nggak kemarin tentang pilkada? Saya pilih ini, saya pilih itu, sehingga caci maki ada nggak kemarin? Makan itu, ya. Yang terpilih bukan pilihannya, udah caci maki ujung-ujungnya, kan? Oke. Apa kata Yunus as-Sadafi, nama kunyah Abu Musa, Imam Syafi'i berkata, ini nama Imam Syafi'i ya. Ya Aba Musa, ini nasihat Imam Syafi'i pada Abu Musa. Ala yastaqimu an takuna ikhwanan wa illam tanfiq fi mas'alatin. Wahai Abu Musa, kita tetap bersaudara walaupun kita berbeda dalam satu persoalan. Jadi begitu. Kan saya tahu di sini saat sholat Id ada di masjid, ada di lapangan, tetap bersaudara.
Masing-masing punya hujah. Jangan yang satu nuduh yang masjid nggak sah, yang lapangan nggak sah, bla bla bla. Tetap bersaudara. Lihat para ulama. Ini ilmu masih cetek, hebohnya minta ampun. Ngaku pengikut Imam Syafi'i, kitab Al-Um nggak pernah dibaca. Jangan dibaca, dilihatnya nggak pernah. Betul apa betul? Yang mengatakan doa seseorang menghadiahkan pahala, bukan doa, yang menghadiahkan pahala terhadap si mayit nggak sampai, kata imam siapa? Kan sering memberi hadiah, baca Quran dihadiahkan untuk si mayit. Siapa imam yang mengatakan hadiah bacaan Quran, hadiah pahala yang nggak sampai ke si mayit? Siapa? Kata siapa? Keliru. Justru Imam Syafi'i yang mengatakan tidak sampai menghadiahkan seseorang pada si mayit. Kalau doa sampai, kan doa kita diperintahkan doa pada yang hidup maupun yang mati. Imam Syafi'i mengatakan, kenapa? Dalil beliau surat An-Najm, surat 53 ayat 39. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Kata Imam Syafi'i, seseorang memperoleh dari apa yang diusahakan. Berarti kalau kita baca Quran yang dapat pahala siapa? Yang baca. Nggak bisa dihadiahkan pada si imam, tidak bisa dihadiahkan pada si mayit. Tapi Imam Malik gurunya mengatakan menghadiahkan pahala kepada si mayit sampai. Kedua, yang mengatakan zakat fitrah tidak sah dengan qimah, dengan uang, kata imam siapa? Imam Syafi'i lagi. Tapi pengikut Imam Syafi'i selama ini bayar zakat fitrah dengan uang atau dengan beras? Ini pakai imam mana? Ayo. Yang menjawab membolehkan dengan uang qimah itu Imam Hambal. Tapi Imam Hambal mengatakan kalau pakai uang nilai zakat fitrahnya 5 kilo bahan pokok. Berarti yang pakai uang dengan ukuran 2,5 kilo berarti gimana tuh? Coba ya. Imam Syafi'i lebih ekstrim, yang membayar zakat fitrah dengan qimah nggak sah. Buka aja Al-Um. Saya tanggung jawab nih. Begitu saya sampaikan kepada grup MUI, apa jawaban salah satu kiai? Memang Imam Syafi'i mengatakan demikian, tapi ada Imam Syekh di Kiai Bangkalan membolehkan. Kiai Bangkalan yang membolehkan, kata Ustadz. Emang Kiai Bangkalan selevel Imam Syafi'i apa? Tapi mau gimana lagi, udah gitu pendapatnya. Ya, itu contoh, banyak lagi contoh-contoh. Kalau kita belajar Al-Um, kaget nanti, banyak kagetnya nanti. Ternyata Imam Syafi'i nggak pernah ngajarin, ditempeleng satu-satu ngaku Imam Syafi'i yang ngajarin. Ya, contoh demikian. Jadi sekali lagi, poin terakhir ini paling penting. Perbedaan pendapat, selama itu bukan usuliyah, hal pokok, jangan menyebabkan kita bermusuhan. Pahami tentang dalil mereka, sumber hukum mereka. Kita udah paham, kemudian kita nggak cocok, jangan bermusuhan. Masing-masing tanggung jawab di hadapan Allah. Tugas kita hanya menyampaikan, diterima itu hidayah dari Allah, tidak diterima bukan urusan kita. Itu poinnya. Paham ya Bapak Ibu? Ya, tugas kita hanya menyampaikan yang hak, bukan tugas kita menilai dan menjudge seseorang. Karena itu yang terjadi para imam terdahulu. Contoh, masalah takdir, masalah rezeki. Imam Syafi'i memahami rezeki itu lewat usaha. Harus usaha dulu baru rezeki datang. Dalil beliau surah An-Najm ayat 39. Tapi gurunya Imam Malik enggak. Pakai surat Hud ayat 6. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Semua makhluk ciptaan Allah sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Apa yang terjadi pada dua imam besar? Satu guru, satu murid. Imam Syafi'i keluar di majelis Imam Malik. Qadarullah saat beliau berjalan ada orang sedang panen buah. Imam Syafi'i nolong, nggak ada niatnya apapun, biar dapat buah. Kok kita kan biar dapat buah, betul Bu? Pura-pura, Bu, jambunya banyak banget. Padahal niatnya biar dapat jambu, betul apa betul? Nah, itu contoh. Ya, Imam Syafi'i nggak ada niat, hanya ingin nolong, kasihan orang tuh. Qadarullah, orang ini mengucapkan terima kasih, dikasih seranjang. Langsung di otak Imam Syafi'i, ini aku ingin buktikan pada guruku. Aku dapat sekeranjang buah karena usaha menolong orang ini. Tapi kasihan guruku, duduk di majelis nanti nggak dapat rezeki, aku bagi separuh. Maka dengan dengan keyakinan Imam Syafi'i, wahai Syekh, aku dapat sekeranjang buah sudah aku nolong dia, tapi aku ingin bagi separuh. Ini menunjukkan bahwa rezeki Allah itu lewat ikhtiar usaha.
Apa kata Imam Malik? Hei Syafi'i, gitulah contohnya, ya kan guru nggak murid nih. Hei Syafi'i, dari tadi gua duduk di sini, dapat juga separuh keranjang buah. Karena semua makhluk ciptaan Allah sudah dijamin rezekinya oleh, tapi mereka nggak bermusuhan tuh. Dasar kamu murid ontohon, rokoko, nggak dengar fatwa aku misalnya gitu, enggak. Imam Syafi'i mengatakan, wah gara-gara guru ini nggak berbeda, aku nggak mau lagi berguru, nggak begitu tuh. Kita aja yang heboh. Belajarnya baru sedikit, hebohnya paling besar karena nggak punya adab dan akhlak tadi. Sedikit ucapan ustadz nggak sesuai dengan pikiran, udah WA kemana-mana. Tabayun kagak, WA dulu. Begitu heboh baru tabayun, kan nggak benar tuh adab. Makanya kita buka pertanyaan. Ada yang nggak setuju, ada yang kurang pas, boleh, mari kita buka. Jangan di luar sana baru dibuka. Nggak punya adab dan nuntut ilmu. Fadhol, saya persilakan. Ada waktu kita sampai jam 6. Silakan. Ya, fadhol. Yang di rumah juga boleh nanya. Siapa yang buka? Mana tuh ada pertanyaan di rumah? Pak Budi buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, kalau bicara dengan ilmu pasti ini ada hubungannya antara siswa dengan guru biasanya. Nah, dalam prakteknya di kita tuh banyak sekarang itu lazim ya bahwa siswa itu kalau dengan guru itu mencium tangan, dengan guru mencium tangan, ya. Nah sampai sejauh mana ini menurut agama kita? Ya. Yang kedua ada pertanyaan, cuma saya lupa nih. Nanti dulu Pak. Ya. Faktor U, yang lupa faktor U. Iya betul. Ya Bismillah. Kita diajari Rasulullah SAW, bahkan semua ahli hadis itu kalau mengarang kitab itu berkaitan niat dulu pertama. Innamal a'malu binniyat. Semua amal kembali pada niat. Itu dulu poinnya. Kalau seseorang mencium tangan guru, mencium tangan orang tua, niatnya dalam rangka ihtiram, sekedar menghormati, bukan ngalap barokah. Karena ada orang cium tangan Habib bolak-balik berharap barokah. Ini udah beda lagi. Jadi niatnya udah beda kan? Yang satu menghormati sebagai adab dan akhlak selama tidak terlalu membungkuk. Karena kita dilarang bersujud di hadapan makhluk. Wanita ini kan diperintahkan saat dia boleh bersujud, ku perintahkan wanita bersujud di hadapan suaminya. Tapi dilarang. Jadi sekedar mencium, ya, menghormati, jangan sampai membungkuk. Apalagi ada tradisi di suku tertentu, pernikahan untuk dapat barokah suruh cium kaki orang tua. Ini keliru. Habis itu marahin orang tua. Bukan begitu cara hormati. Apalagi sekali lagi saya ingatkan, dilarang bersujud bungkuk di hadapan makhluk. Ya, maka sampai seseorang duduk, datang seseorang yang lain, kita dilarang berdiri yang duduk. Tapi dianggap kalau kita duduk nggak punya akhlak, nggak punya adab. Padahal itu tuntunan Rasulullah SAW. Kita dilarang untuk hulu, berlebihan menghormati seseorang. Apalagi sampai air kobokannya diminum. Ya, dengan anggapan Rasulullah SAW saat berwudu, para sahabat menampung air wudunya. Emang orang ini selevel apa dengan Rasulullah SAW? Tolong bedakan. Kuis dari saya. Yang bisa jawab, semua amplop saya kasih orang yang bisa jawab. Kalau dikasih amplop nih, dikasih nggak amplop? Pokoknya untuk itulah. Siapa wali Allah? Yang takut dengan Allah. Nggak ada bahasa Allah yang takut dengan Allah. Pakai dalil bro. Ya, yang takut Allah ulama tadi. Ya. Siapa bilang ulama takut Allah? Nggak semua ulama takut Allah. Demi Allah, Prabowo jadi presiden, saya tetap oposisi. Yang ngomong itu ulama bukan? Hari ini begitu diangkat apa? Karena dia orang baik. Nah, kan lain lagi bahasanya. Demi kepentingan bangsa dan negara. Ayo, buka surat Yunus. Yang buka, ayo Pak Budi buka surat Yunus. Ayat 61 dan 62 coba lihat. Siapa wali Allah? Apakah bisa terbang-terbang? Apakah wali Allah kalau ditusuk nggak tembus?
Apakah wali Allah itu kalau dipukul kagak luka, nggak sakit? Apa itu wali Allah? Itu wali setan. Udah ketemu Pak Ibu nih? Surat Yunus, surat 10, 61 dan 62 coba. Itu ayat 61, ayat 62-nya. Catat pertama, ciri wali Allah nggak pernah takut dia nggak makhluk. Jadi kalau ada mengaku wali Allah takut hilang jabatan, kalau hilang popularitas, bukan wali Allah, wali setan nih. Ya, siapa wali Allah yang mendapatkan jaminan demikian? Baca ayat 63-nya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ayo betul, baca. Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Siapa wali Allah? Yang beriman dan bertakwa. Berarti kita ada kesempatan nggak jadi wali Allah? Ada nggak kesempatan, Pak? Ada, syaratnya beriman bertakwa. Jadi bukan wali Allah yang aneh-aneh. Ustadz dia wali Allah. Dari mana ukurannya? Dia tahu Ustadz, saya belum ngomong, dia tahu niat saya apa. Itu wali jin. Dia pakai jin, pakai kadam deh. Ustadz dia wali Allah, kenapa? Dia tahu lalat saya di mana posisinya. Dia dapat berita dari makhluk jin, bukan wali Allah. Lebih aneh lagi hari ini, banyak yang mengaku turunan Rasulullah SAW, tapi cerita jamaah saya, dia ngomong di masjid, sampai saya tabayun, Bapak jangan dusta. Demi Allah Ustadz, saya siap dilaknat Allah kalau saya dusta. Ada seorang yang mengaku dia wali Allah, turunan Rasulullah SAW. Di satu villa dia menyiapkan minuman dan seorang wanita. Dia bilang ke saya, hormati saya, silahkan nikmati ini, dan silahkan manfaatkan wanita ini. Kalau Bapak Ibu nggak percaya ucapan, saya hadirkan tuh orang. Wa iyadzubillah. Ditanya kenapa jarang ke masjid? Saya sholatnya Masjidil Haram, Ji. Oh, Masjidil Haram. Sekarang jam 6 di Masjidil Haram jam berapa? Jam 2 malam. Udah sholat subuh belum? Ayah, wah itu orang. Pantas nggak oleh Allah kerja main karambol, karaoke? Pantas nggak? Pantas nggak turunan Rasulullah SAW kerjanya begitu? Na'udzubillah. Jadi jelas Pak, kembali pada niat. Kalau niatnya menghormati, kita diperintahkan harus menghormati yang lebih tua. Ya, lisalimas shaghir alal kabir. Seorang anak kecil yang usia muda memberi salam kepada yang tua, memberi penghormatan pada yang tua. Wal qalil alal kasir, komunitas kecil kepada yang lebih banyak. Wal maru alal qaidi, seorang yang sedang berkendara memberi salam kepada yang sedang berjalan. Jadi kok kita pakai kendaraan lihat teman, pertama ucapkan salam, terus tawarin mau bareng nggak? Bukan pura-pura nggak lihat. Ini nggak punya adab nih. Bukan hanya harim, cewek. Ya, ini siapapun kalau itu niatnya dari dosa lagi. Dengar pula saya, walaupun pelan-pelan ngomong bisa dengar. Ya, itu contoh demi. Wallahu alam Pak. Ada yang kedua, udah ingat belum? Mungkin nggak yang kedua, tapi melanjutkan. Ya. Kalau posisi kita sebagai ustadz itu mengajarkan, nah kita mewajibkan anak-anak kita mencium tangan atau tidak? Undang ustadz lah, anak-anak kita mewajibkan apa? Mewajibkan anak itu mencium tangan kita atau tidak, melanjutkan pertanyaan tadi. Kalau kita posisinya sebagai ustadz, oke, terus apakah mengajarkan seperti itu atau sebenarnya nggak seperti itu gitu sebetulnya, mengharuskan? Oh enggak, ustadz minta dicium tangannya, ustadz nggak punya adab dan akhlak ini, nggak punya ilmu yang benar. Itu alami. Nggak boleh dia branding dirinya menjadi orang paling soleh, paling bertakwa. Lihat peringatan Allah dalam surah An-Najm ayat 32. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu manittaqa. Jangan menganggap diri paling soleh, paling bersih, paling mulia, turunan Rasul. Allah yang maha mengerti siapa yang paling bertakwa di antara kamu. Jadi nggak boleh ustaz suruh gini-gini. Cium tangan gue ya, pagi ya tadi. Katolik mana? Udah nyumbang 50 suruh cium lagi, betul nggak? Oh, kok ketemu orang ini mau saya masukkan ke sungai Ciliwung nih orang. Ya, jadi gitu Pak. Ustadz yang benar-benar seorang alim, dia nggak pingin dihormati, nggak pingin dihargai.
Itulah nasihat Rasulullah SAW saat sahabat pulang dari negeri Habasyah. Mereka melihat kalau orang-orang hebat di sana itu dihormati, dielu-elukan. Kalau orang pejabat datang, mereka pada berdiri semua. Begitu Rasulullah SAW datang, mereka lakukan demikian. Saja, apa yang kalian lakukan? La tatruni kama utra Isa bin Maryam. Jangan kalian agungkan aku sebagaimana Isa diagungkan oleh pengikutnya. Ujung-ujungnya pengagungan jadi kultus, betul? Saat kultus bisa syirik tidak? Ujungnya ke syirik nanti. Air kobokan diminum, ya kan? Ibu-ibu senang banget foto turunan Rasul, foto hei, nah, si turunan Rasul mau aja disalami. Nah, apalagi yang glowing, pasti ada pesan sponsor begini, kayak pesan sponsor. Na'udzubillah, ya. Jadi nggak betul itu. Ustadz yang benar, alim yang benar, dia tidak ingin dihormati oleh makhluk. Dia cuma minta penghormatan di hadapan Allah. Apa kata Imam Hasan Basri, seorang tabi'in terkenal? Kalau kamu ingin terkenal di hadapan makhluk, siap-siap tidak terkenal di hadapan Allah. Kalau kamu ingin terkenal di hadapan Allah, siap-siap tidak terkenal di hadapan makhluk. Paham? Pilih terkenal di hadapan Allah atau makhluk? Syukur-syukur depan makhluk kita mulia, depan Allah kita mulia. Masya Allah. Itu esensi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bisa dipahami Pak ya? Okay. Saya pernah nggak minta Bapak Ibu cium tangan saya atau apa? Saya malah ini salaman cukup. Makin lama salaman, apa fadilahnya? Gugur dosa. Tapi jangan pakai pesan sponsor, klik-klik lagi. Itu nggak tulus namanya. Ya, selama tidak diharamkan bersalaman. Dengan wanita bukan mahram boleh nggak salaman? Nggak boleh Pak Karib. Karena itu lebih baik ditusuk besi. Ini sengaja pula cari yang glowing. Itu contohnya. Bukan ini kan cerita doang. Ya, ingat ipar bukan mahram. Ipar bukan mahram. Justru ipar itu pembawa bencana, hamulatul maut. Makanya ada kaidah Bu, bapak-bapak. Kalau bapak nih, ipar perempuan nggak boleh nginap rumah kita kecuali dengan mahramnya. Dan dia mampu menjaga adab akhlaknya seperti nutup aurat di rumah kita. Karena ipar bukan mahram. Kalau ibu tidak boleh ipar laki nginap di rumah ibu. Yang boleh ipar perempuan untuk ibu. Kalau kita yang boleh nginap dari ipar kita, ipar laki-laki, paham? Karena ipar bukan mahram. Bahkan ada film kan, ipar membawa bencana. Itu hadis tuh. Usma atau hafal Pak Budinya udah nonton gitu. Ya. Nah, bayangkan membawa maut. Ipar bukan mahram. Saya mau nanya sebentar. Sepupu mahram atau tidak? Sepupu mahram atau tidak? Tidak. Sepupu boleh dinikahi tidak? Boleh. Fatimah dengan Ali kan sepupuan itu. Paham? Jadi sepupu bukan mahram, main cepiki-cepiki aja. Ya, na'udzubillah min dzalik. Mertua mahram atau tidak? Mertua mahram atau tidak? Mahram. Makanya mertua maupun mantan mertua haram dinikahi. Ini kasus heboh, mertua selingkuh dengan mantu. Ayah itu. Salah minum obat tuh mertua. Na'udzubillah. Ya. Udah dicerai pun mertua tetap mahram selama karena udah kita nikahi anaknya. Paham? Anak tiri mahram atau bukan? Mahram kalau ibunya sudah digauli. Mana mungkin udah nikah nggak digauli, kan itu tujuannya. Yang itu contohnya. Nah, begitu digauli anak tiri jadi mahram, nggak boleh dinikahi. Maka anak tiri boleh buka jilbab kita, tapi matanya jangan, wah anak tiri saya lebih cantik dari ibunya. Ini setan memang nih. Ya, na'udzubillah min dzalik. Cukup? Satu lagi boleh. Tadi disampaikan bahwa kita boleh mendekati sepupu kita. Boleh. Tapi kan saya sebagai orang Tapanuli mungkin itu kecuali kebetulan saya itu adalah anak paman saya. Jadi saya punya anak,
kemudian kawin sama anak adik saya itu yang perempuan gitu. Nah itu baru boleh. Tapi kalau adik saya laki-laki punya anak, terus adik saya punya anak, saya punya anak, itu dikawinin tidak boleh. Dari mana hukumnya? Mana dalilnya? Bukankah Fatimah itu anak dari turunan laki-laki? Betul tidak? Ali dari turunan laki-laki, kan bukan dari perempuannya. Bani Thalib kan? Itu hakikatnya demikian. Yang kedua, mana dalilnya? Walaupun memang ada secara ilmu biologi, terlalu dekat itu bisa menyebabkan nggak cerdas, lemah akalnya. Tapi tidak selalu general seperti itu, nggak. Special case. Ada yang nikah sepupuan cerdas-cerdas anaknya. Ya, itu special case. Memang secara ilmu, tapi kan ilmu manusia kan sangat sedikit Allah beri, betul tidak? Ada case lain cerdas, ada case lain memang lemah-lemah. Ada sepupu saya nikah, anaknya agak sedikit lemah, memang betul, karena terlalu dekat. Yang terbaik antar suku. Orang Aceh nikah orang Sunda, keren. Orang Sunda nikah orang Irian, lebih keren lagi, jauh. Wah, jauh jangan terlalu dekat ya. Hakikatnya demi. Tapi secara hukum boleh menikah. Secara hukum ya, hakikatnya demi. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf segala kekurangan saya. Kalau ada adab akhlak saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Hanya Allah yang maha sempurna. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yang kacau. Ini memang. Tapi diangkat. Tapi kemarin mengundurkan diri. Udah mengapa? Kan itu tradisi nggak pernah ada negeri. Saya feeling intimidasi keras memang. Daripada lo dipecat dengan mengundurkan diri, lebih terhormat. Betul. Ya, Pak. Cium tangan gini aja. Ya. Ikut Taman Malabar hari ini. Nah.
Masya Allah, jazakallah khair untuk menjadi amal soleh ya. Terima kasih ya. Berapa? Buka apa? Itu garasi itu bulan. Ya? Garasi itu. Garasi 2 minggu. Oh, ada. Nanti kalau saya